Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok Omega bakalan jelasin tentang sejarah limit fungsi trigonometri. Kayak yang kita tahu, limit fungsi trigonometri adalah nilai yang mendekati sudut pada suatu fungsi trigonometri. Nah, dalam pengerjaannya, limit ini bisa langsung disubstitusikan. Namun, ada beberapa limit yang harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri untuk limit tak tentu. Nah, ada beberapa trigonometri yang sering kita dengar. Yang pertama ada sin, cos, tan, kotangen, kosekan, dan sekan. Carl Theodor Wilhelm Weierstrass adalah seorang matematikawan Prusia yang mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Terlahir sebagai warga Prusia, Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn namun gagal memperoleh gelar. Ia lulus ujian negara untuk guru dan selama 15 tahun mengajar pelajaran seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tak dikenal di sebuah kota kecil, kemudian ia melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkannya dengan ilmuwan terbaik di Eropa. Jumlah hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk mengajar lebih dulu di Universitas Teknik Berlin. Dari sana pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia matematika. Ia adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru hingga kini. Weierstrass lahir 31 Oktober 1815 di Osterwolde, bagian dari Ennigerloh, Province of Westphalia. Weierstrass adalah anak Wilhelm Weierstrass, seorang pejabat pemerintah, dan Theodora von der Vos. Minatnya dalam matematika dimulai ketika dia menjadi mahasiswa gimnasium di Theodorianum, Paderborn. Setelah lulus, ia dikirim ke Universitas Bonn untuk studinya dalam bidang hukum, ekonomi, dan keuangan sangat bertentangan dengan harapannya untuk belajar matematika. Dia memutuskan konflik dengan menjauhi program yang direncanakan dari studinya dan terus belajar matematika secara pribadi. Hasilnya adalah ia meninggalkan universitas tanpa gelar. Setelah itu, dia belajar matematika di Universitas Münster, yang bahkan saat ini terkenal untuk matematika. Dan ayahnya mampu mendapatkan tempat baginya di sebuah sekolah pelatihan guru di Münster. Kemudian, ia bersertifikat sebagai guru di kota itu. Selama periode studi ini, Weierstrass menghadiri kuliah Christoph Gudermann dan tertarik pada fungsi berbentuk bulat panjang. Pada tahun 1843, ia mengajar di Deutsche Krone di West Prussia dan sejak 1848, ia mengajar di Lyceum Hosianum di Braunsburg. Selain matematika, dia juga mengajar fisika, botanik, dan senam. Setelah tahun 1850, Weierstrass menderita sakit dalam waktu yang lama, tetapi mampu mempublikasikan makalah yang membawanya ke dalam ketenaran dan perbedaan. Dia menjadi pimpinan di Technical University of Berlin, kemudian dikenal sebagai Gauer-Bahn-Institut. Dia meninggal pada 19 Februari 1897 di umur yang ke-81 tahun. Dia meninggal di Berlin, Province of Brandenburg, Kerajaan Prusia, akibat pneumonia.